Kepadamu, hei, babi betina lonte oplosan penjual selangkangan, saya himbau. Jadi kalau ada yang bilang Nyai Matan lonte, Anda salah, Nyai masih jadi lonte. Halo lazy people yang suka makan Indomie. Diceritakan seorang imam besar yang telah lama berumroh ke kampung halamannya Arab Saudi kini kembali lagi ke Indonesia. Sebenarnya sang imam bukanlah keturunan asli Indonesia, tapi karena ia lahir dan besar di Indonesia, maka hak warganegaraan pun ia dapatkan. Kemudian kelak oleh pengikutnya ia didaulat menjadi imam besar, lalu dipuji-puji bak seorang hamba sahaya memuji tuannya. Kadang-kadang ada pemikiran kita untuk membanding-bandingkan sang imam dengan revolusioner sejati di Kuba, Che Guevara. Karena meskipun Che bukanlah orang Kuba, tapi sepenuh jiwa raganya ia persembahkan untuk Kuba. Tapi oleh karena beberapa pertimbangan, semisal ketika berceramah selalu menggunakan kata cie-cie, akhirnya niatan membanding-bandingkan itu pun kita urungkan. Ada lonte hina Habib. Lalu pikiran saya yang agak-agak itu terseok angin, kemudian terbang menuju nama salah seorang pengikut sang imam yang kini telah berada di Hotel Pledoi alias penjara oleh karena kelihayannya mencontoh dan meniru gaya pidato sang imam. Kemudian salah duanya sedang dalam keadaan menuju penjara karena tersandung kasus ketika sedang asik berseteru dengan seorang perempuan yang sering disebut-sebut sebagai lante-lante, baik dalam live streamingnya maupun ceramah singkatnya. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Selamat datang kembali di channel kesayangan kaum rebahan. Kali ini kita akan mengikuti alur cerita sebuah kisah yang sangat-sangat tragis. Kita beri saja alur cerita ini dengan judul Balada Cinta Eranata dan Nikita. Untuk itu biar Mimin tambah semangat mendongeng, lezis, jangan lupa tekan tombol subscribe dan share. Rebahan yang manis, selamat bermalas-malasan. Kata orang, Eranata dan Nikita sedang bertengkar. Tapi kata Om John, tidak, mereka hanya sedang bertukar kabar. Ya, begitulah cara mereka mengekspresikan cinta yang tak terbendung besarnya. Seperti Romeo dan Juliet lah, atau seperti Zainuddin dan Hayati ketika Zainuddin marah. Maaf, kau regas segenap pucuk pengharapanku. Kau patahkan, kau minta maaf. Atau bisa jadi seperti Kim Jong-un yang sangat mencintai pamannya. Dan kita mulai ngelantur teman-teman. Alur cerita pertengkaran Eranata dan Nikita berawal dari cuitan Nikita lewat live streaming di Instagram tentang kepulangan sang imam besar dari umrohnya. Lewat live Instagram itu Nikita menyebut sang imam adalah tukang obat. Gara-gara Habib Rizik pulang sekarang ke Jakarta, penjemputannya gila-gilaan. Nama Habib itu adalah tukang obat. Lalu dari cuitan video streaming itu membuat Eranata meradang hingga mengancam mengepung rumah Nikita dengan menyertakan 800 pembela sang imam jika Nikita tidak menarik ucapannya dan meminta maaf tentunya. Tapi meski sudah diancam, Nikita enggan meminta maaf karena Nikita merasa tak salah berkata demikian. Akhirnya Nikita dan Eranata pun terus berperang melontarkan sindiran pedas di media sosial. Kata lunta-lante dan pelacur seringkali keluar dari bibir manis Eranata. Tapi ketika kata-kata manis itu sampai ke Nikita tidak marah. Ia malah menerima itu dengan lapang dada. Konflik semakin memanas ketika kubu Eranata melaporkan Nikita atas dugaan ujaran kebencian terhadap sang imam. Namun, laporan Eranata itu ditolak karena kurang bukti. Perseteruan itu juga berimbas pada Eranata. Eranata tidak bisa mengendalikan diri sehingga hal-hal yang tak perlu diungkapkan akhirnya diungkapkan juga. Salah satunya mengatakan Habib Lutfi itu cantik lewat akun media sosialnya. Dan tentu sekali pengikut Habib Lutfi tidak terima. Akhirnya ia dilaporkan terkait tindak pidana menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Kini Eranata benar-benar terjatuh dalam masalah hukum setelah ditangkap oleh Bareskrim Polri di kediamannya di Bogor, Jawa Barat pada 3 Desember 2020. Dilansir dari tribunnewsmaker.com, Bareskrim Polri dikabarkan menangkap Sony Eranata alias Maher At-Tuwailibi pada Kamis 3 Desember 2020. Pria yang akrab disapa Ustadz Maher itu diduga diciduk atas pasal penyebaran ujaran kebencian melalui ITE. Mengenai hal ini, Kadif Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono angkat bicara. Ia membenarkan mengenai informasi penangkapan tersebut. Menurutnya Ustadz Maher ditangkap penyidik di rumahnya wilayah Jakarta. Ya, benar, Ustadz Maher ditangkap, kata Agro saat dikonfirmasi.
Kendati demikian, Argo tak menjelaskan lebih lanjut terkait kronologi dan dasar penangkapan terhadap Sony Eranata. Tapi berdasarkan surat penangkapan yang beredar, Sony Eranata disebutkan telah ditetapkan tersangka dalam proses penyebaran ujaran kebencian melalui ITE. Untuk pemeriksaan itu, Sony Eranata ditangkap dan dibawa ke Bareskrim Polri. Lalu Nikita mendengar kabar Eranata ditangkap polisi di media sosial. Nikita Mirzani membuat pernyataan tajam. Maher alias Sony Eranata, akhirnya lo nggak bisa ngebacot lagi. Ditok-tok ya. Itu baru orang lain yang melaporkan lo langsung dirangkap. Tulis Nikita Mirzani di Instagramnya. Nikita menegaskan penangkapan Sony Eranata bukan laporan dirinya. Nikita sendiri masih akan membuat laporan polisi ke Sony Eranata lantaran tidak terima dirinya dihina dengan kata-kata tidak pantas beberapa waktu lalu. Gue diam bukan berarti gue tolol, Sony. Belum gue tuh laporin lo. Tunggu giliran gue yang laporin lo biar busuk lo di penjara. By the way, Pak Polisi, kalau kurang pasalnya nanti saya tambahin. Bravo Polisi Indonesia, lanjut caption Nikita Mirzani. Baiklah, sampai di sini balada cinta Eranata Sony dan Nikita Mirzani. Lezis, sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.